kios. Ya, kalau kita dengar di kuping seperti kios majalah gitu ya, tidak salah karena memang sejarahnya ada sejarah. Kios berasal dari bahasa apa? Mungkin dari UK, Mbak Ratna ya. Ini bacanya apa? Kos ya. Yang berasal dari bahasa Rus mungkin seperti itu. Ya saya nggak paham bacanya. Kalau dari sejarahnya, kios pavilion kecil yang ada di taman-taman kerajaan atau bagian dari kerajaan. Jadi soalnya kalau di sini ke situ. Jadi ada kayak bangunan kecil, di situ tempat ngobrol, saling tukar informasi. Gitu. Mungkin rajanya lagi nyantai. Lokasinya tadi ya di dalam, terus kita di sana di Istanbul. Nah ini banyak dijumpai di negara-negara Balkan, Turki, macam-macam. Kemudian berkembang di negara barat, yaitu sebuah grup untuk menjajakan dagangan. Seperti itu. Jadi seperti ini ya, contohnya ada yang jual seperti ini, kemudian tanya apa, makan apa, nah, seperti itu. Kalau ini bisa kita kayak pedagang kaki lima seperti itu, jualan gorengan atau apa, itu jarang. Tapi kalau di masa ini, ya tepatnya ya ini sebenarnya buminya ini sekitar 10 tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, mulai banyak dipakai. Kios saat ini jadi sebagai buku kecil yang menyediakan informasi ya, secara interaktif. Artinya pengguna memilih sendiri informasi yang ingin ditampilkan dengan sebuah terminal komputer. Nah, itu komputer untuk menampilkan. Jadi contohnya seperti itu. Nah, ini bentuk fisiknya macam-macam. Kalau yang dulu kita pakai apa? Absen ya, dulu ya. Sebelum kita pakai sekarang di jari. Kita dulu memakai mungkin seperti ini. Nah sebenarnya dulu itu juga termasuk kios. Sebenarnya cuma kita nggak tahu ya. Ya masa dulu apa namanya. Nah kalau ini istilahnya kita lebih tahu. Ini adalah kios. Macam-macam bentuknya, ada yang bermeja, memanjang, ada yang kecil. Ini kalau secara misalnya ini banyak dijumpai di mall-mall. Untuk dana peta maunya kita mau nyari baju nanti tampilkan. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung sih dengan budget juga. Tapi umumnya memang touchscreen. Nah ini contoh yang dipakai di instansi pemerintah dan umum. Nanti kalau dari orangnya si India mungkin. Jadi ada informasinya mau akses apa. Itu yang besar, ada juga yang kecil. Jadi juga nggak selalu touchscreen ya. Kita bisa nambahkan keyboard juga. Tergantung pasti. Oke. Yang ke anti nama Sinatra. Sinatra, kalau mungkin ada yang tahu panjangnya, ada yang tahu? Oke, kita cari tahu ya. Sistem. NA informasi. P interaktif. RA Universitas Arya Sistem informasi interaktif Universitas Erlangga dengan angka maksud ya. Soalnya enggak dari awal, biasanya kan singkatan dari huruf awalnya itu menjadi matematika. Itu hanya apa ya? Gimmick aja untuk nilai jual aja. Kalau kita nggak sedang menjual. Ya, ini logo sederhananya Sinatra. Kios informasi interaktif. Di dalamnya ada poin-poin yang penting yaitu mengenai pesan, mengenai
sistem interaktifnya, kemudian sistem yang simple yang mudah digunakan, ya. Kemudian datanya dinamis. Apa sih artinya? Kita kembali ke masuk ke desain. Nah, desainnya kalau menurut seperti ini. Jadi sama seperti ini juga senang bias ya. Kalau kita jadi Facebook ini juga bias, tapi lebih untuk apa dasar. Ada intronya, entah itu video, entah itu foto. Kemudian ada informasinya. Nah, ini misalkan webinar, informasi yang tampil di sini. Ini sebenarnya saya ambil dari webnya webinar sendiri. Di webinar kan ada akademik, macam-macam, profil, macam-macam layanan. Ya, ini misalnya kalau masuk di akademiknya. Ini misalnya juga kita masuk, misalkan nanti kita ke kampus, nanti akan muncul informasi. Ini juga nggak terpaku harus seperti ini ya. Ini mau kita ubah seperti apapun sangat mudah. Kita mau ubah gambarnya, mau ubah teksnya ini, nggak perlu sebuah programmer atau pembuat aplikasi. Kita cukup ubah, ada istilahnya kayak notepad-nya. Nah, kalau sementara ini hanya notepad ya. Kalau kedepannya nanti ada CMS, istilahnya apa namanya? Jadi ingin ubah bagian apa, tulisannya apa, tinggal baca, gambarnya apa. Ini juga bisa ada informasi secara singkatnya. Ini secara desain. Jadi desainnya dibandingkan dengan web. Di web tentunya kan kalau kita upload banyak gambar seperti ini, ya, apalagi di saat jaringan webnya itu kurang maksimal, seringkali putus nyambung, gitu. Putus nyambung. Nah, kalau ini tidak bergantung sama sekali, tidak bergantung kepada akses internet. Jadi semuanya ditangani oleh lokal, ditangani oleh komputer itu sendiri. Jadi informasi apa ditampilkan dengan cepat dan langsung, nggak perlu menunggu. Nah, ini contoh kalau layanan. Saya buat memang apa besar-besar untuk mengakomodir juga ya, istilahnya tanggungan. Nggak selalu anak muda, itu juga sudah berumur, jadi lebih mudah dilihat, mudah diakses, mudah disentuh, juga tidak menampilkan banyak menu. Jadi kalau setahu saya di pelajaran interaksi manusia dan komputer, seharusnya menu dari sebuah layanan itu jangan lebih dari 7. Karena kalau lebih dari 7, otak manusia itu sudah busuk, sudah malas. Nah, makanya di sini saya usahakan, jadi kita lihat ini menunya juga nggak lebih dari 7, bahkan mungkin 5. Ini hanya 6. Ini hanya. Bagaimana kalau informasinya nambah? Gampang aja. Kita misalkan buat tanda panah di sini untuk mengganti informasi ini dengan geser. Seperti ini. Mungkin kalau ada tambahan informasi lagi di sini, ini bisa digeser. Jadi tetap nggak lebih 7. Ini juga bisa digeser, nggak lebih 7. Walaupun ini sebenarnya buatnya seperti itu ya. Kita hanya menentukan. Kemudian interaktif. Nah, ini misalkan ada tamu ya, tamu mau mengakses Sinatra. Kita misalkan tamunya nekan ya. Ini di intronya kita tekan. Kemudian masuk ke jadi ini ya. Misalkan ini intro. Ini misalkan intronya ketika klik. Artinya ada feedback, ada timbal balik, ada interaksi antara manusia dengan interaksi pengguna dengan komputernya. Kemudian titik simpel. Jadi layanannya nggak ditampilkan banyak seperti yang sudah tadi, nggak lebih dari 7. Kemudian nggak banyak orang penting, mungkin hanya gambar head, terus gambar tombol-tombolnya. Jadi seperti ini di intronya hanya ada logo, kemudian gambar background dan menu, sudah nggak ada apa-apa lagi.
Jadi simpel. Pengguna itu jadi merasa nggak terlalu mikir berat untuk merasa dinamis. Nah, ini saya ceritakan tadi. Jadi misalkan kita punya gambarnya ini akademik, kita bisa ubah. Ini nggak hanya akademik, misalkan mata pelajaran atau apa. Nah, misalkan aku punya beberapa tombol, ini mau kita ubah gambarnya apapun, namanya apapun bisa. Kemudian kalau mau berbicara teknis, itu masuk ke data yang namanya XML. XML ini fungsinya untuk merubah data tulisan yang ada di Senata. Nah, hanya tulisan ya, juga menyimpan lokasi foto-foto. Jadi kita nggak perlu mengubah, misalkan nanti mengubah foto yang diangkat tadi, kita nggak perlu susah-susah untuk mengubah ininya. Kita tinggal tumpuk aja gambar tadi, tidak berupa otomatis. Jadi ketika XML digabungkan dengan data yang di override, jadilah Senata. Demo GBM, jangan yang kita di GBM, kita demo Senata saja. Ya, ini saya tunjukkan secara langsung. Ya, jadi ini aplikasinya. Bayangkan ini ya sebuah layar yang besar, ya. Kemudian ada fotonya. Fotonya ini bisa macam-macam, bisa kita ganti macam-macam informasinya juga. Kemudian tidak hanya terbatas foto, kita juga bisa menampilkan video. Jadi tamu itu sambil mungkin nunggu siapa bisa lihat videonya di situ. Ini videonya saya ambil dari ketika ini diklik, ya, ketika diklik untuk seperti ini. Cuma saya tunjukkan dari awal ya. Nah, misal saya klik, langsung muncul. Kita coba satu ya, menelusuri ya. Misal ke akademik dulu. Di sini macam-macam, ada perkuliahan, ada kampus, bla 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 bla. Ini bisa diisi dengan sesuai maunya kita. Misalnya kita berkampus, ini berisi informasi-informasi tentang kampus. Penelitian kita isi dengan penelitian macam-macam. Kemudian masuk ke profil. Di sini ada macam-macam profil secara UNER, definisi, aktivitas. Misalkan contohnya di sini kita masukkan secara UNER. Jadi secara UNER ini ya bisa diedit dengan mudah. Kita kasih foto, kita ganti fotonya. Jadi nanti juga ada tentang definisi, aktivitas, pimpinan UNER, bisa baca mungkin dari rektor sampai direktorat atau dekan. Kemudian ada informasi tentang direktorat. Jadi direktorat ini informasinya apa, bla bla bla, sampai nanti ke level fakultas atau ya. Nah, ini saya contohkan satu-satu saja. Ada juga pelayanan. Ini biasanya agak sering dicari sama kira-kira di UNER ini ada apa aja sih? Ini yang saya tangkap dari webnya UNER itu ada transportasi, pembelajaran, UKM, ya, terus teknologi apa aja di UNER, kemudian layanan fasilitasnya. Nah, ini misalkan kalau masuk ke layanan mahasiswa, di situ ada ya, contohnya asrama mahasiswa. Ini yang saya contohkan sedikit sebagai contoh aja. Nah, untuk lain-lainnya juga masih dalam pengembangan. Jadi ini sekilas tentang fasilitasnya. Oke, masuk ke kalender akademik. Ini sebenarnya simpel, tapi sepertinya memang
Biasanya tamu kan penasaran sih ada acara apa sih di UNER ini di bulan Januari. Misalkan ini di bulan Januari, nah ini ada acara ini peresmian UNER di UNER. Nah, ini biasanya yang paling sering dicari oleh tamu. Tamu biasanya kalau ke sini biasanya nanyakan di mana sih ruangnya bapak ini, di mana sih direktorat ini, ada daerahnya. Misalkan ini rektorat lantai 1, ini masih peta lantai, belum saya berbagi. Jadi misalkan nanti ini seharusnya ada posisi di sini, misalkan ini pintu masuk yang satpam itu ya, yang depan itu, ini dari belakang. Misalkan kita menaruh sinataranya itu di sini, ini dikasih tanda posisi Anda sedang di sini. Jadi misalkan kalau saya mau ke pendidikan, misalnya, itu nanti ada, ini masih ada errornya, ada arah panahnya mau kemana. Dan ini untuk lantai-lantai berikutnya masih ada 8 mbak. Begitu juga dengan peta. Ini kan terkait dengan kampus kita yang lebih banyak. Kampus A, B, C, dan mungkin D di Banyuwangi, iya, E di Jakarta. Belum ya? Oh ada E juga Pak? Sementara mungkin ABC dulu, jadi misalkan selain Bena, kami itu dari misalkan dari direktorat, habis dari UB mau ke kampus B ke fakultas apa. Nah ini bisa melihat kampus apa petanya. Petanya ya dengan grafik. Nah ini posisi dari atas. Nah seperti ini posisi Anda saat ini. Nah ini artinya di mana sih posisinya? Jadi seharusnya kalau kita klik ini masuk ke dinas juga, tapi masih belum. Belum masuk ke dinas. Itu sekitar kampus saja Mas ya? Iya Bu. Sekitar kampus saja. Ini sementara saya masih buatnya lingkupnya udah berubah. Sampai mau belajar di mana gitu? Iya, aku tahu sekarang seperti Siap. Ya nanti mungkin akan di dalam komputer. Jalannya ya di Madinah Raya. Selesai? Belum lah? Belum. Saya memang suka memberikan. Belum. Ada sesuatu lagi. Sesuatu lagi apa? Proyek kedepannya, sama seperti besok tadi ya. Kita mau membahas yang bagaimana adalah Sinatra dengan UNER Facebook yang sedang saya gunakan ini satu. Jadi tidak dua alat yang berbeda. Jadi di sini satu alat tadi, satu kios tadi bisa ada selain Sinatranya juga informasi secara global, atau mungkin bisa juga ditaruh di fakultas atau unit gitu ya, direktorat. Juga ada pilihan untuk mengisi Facebooknya. Jadi datanya di satu. Dan seperti tadi saya bilang terkoneksi dengan server. Nah, kalau ngomong server, artinya kita harus perlu database ya. Database ini depannya akan ditangani oleh MySQL. Enaknya nanti misalkan tadi seperti mahasiswa ngisi buku tamu, tinggal masukkan NIM-nya aja, sudah masuk, tinggal rekam mungkin fotonya atau bisa memakai fotonya yang bisa bagus. Nah, bagaimana cara ngupdate datanya tadi? Misalkan aku nggak mau akademik, maunya ganti kegiatan mahasiswa, diubah ya melalui CMS. Ya. Kalau mungkin agak asing dengan istilah CMS, yaitu Content Management System, itu mengatur
istilahnya mengatur semua apa yang di situ. Misalkan mau upload gambar, mau ganti gambar, mau ganti tulisan, mau ganti ikon, bisa dibuka gitu. Nah ini baru selesai beneran. Asli belum makan. Ya, silakan. Ya, Tapi belum ngerti ya. Belum ngerti. Loh, beneran sih beli Pak. Oh iya. Mungkin kalau nggak ada yang mau nyoba ini, saya coba tampilkan juga. Ya, Sama jajan beli apa? ya tapi kok ada yang ini? Di sini juga Mas ada. ada belum bojone? Iya. Mantep ini oke. Iya, sudah kok. Jadi seperti ini kalau kita coba. Memang di desain itu terlalu sulit ya. Jadi seperti tadi kita misalkan lebih, ya, tidak salah satu kasus. Nah ini kalau baca ya tinggal gini kan. Gambarnya bisa dirubah, tulisannya bisa dirubah. Oke, sama. Jembatan ada Layanan dengan prinsip jangan lebih dari 7 menu ya. Ini sudah hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada bantuan penggunaan. Kalau bingung ini harus ngapain di sini. Nah ini bisa diklik. Cuman sekarang belum awal. belum masih pengembangan. Jadi meskipun saya geser, ini tetap jumlahnya nggak akan lebih dari 7 menu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kan kalau lebih ya. Kalaupun nanti ditambahkan lagi yang banyak, tetap nanti jumlahnya akan tetap konsisten di maksimal. Ini fakultas apa? Fasilitas asrama mahasiswa, student center, macam-macam nanti bisa diakses di sini. Mungkin UMKM, pembelajaran, transportasi, termasuk mungkin ya parkir, terserah mau bisa. Kemudian ada kelanjutan lebih. Nah ini sebenarnya yang menyambut tamu-tamu yang kepo aja, yang tamu-tamu yang ingin tahu informasi acara. Jadi mungkin seperti kalau di websitenya UNER itu ada slideshow acara ya, mungkin bisa dimasukkan di sini. Jadi di bulan ini fakultas ini mengadakan konferensi apa, direktorat ini mengadakan apa. Majalah UNER nggak? Majalah UNER. Soalnya kan biar orang anak-anak minta kan dikasih kan nggak banyak di situ di ruang-ruang Silahkan buka di Bapak Om Sakit ada. Benar-benar ada. sekalian jadi kita jadi Ya jadi ini kontennya sangat dinamis Bu. Mau isi apa di bawah terserah. ya isi sana mulai masih sana Kalau ini rencananya tahun depan di ya. Kalau ini rencananya memang saya gabungan dengan investigasi. Ya, jadi ya tepatnya ya di sekitar bisa atau mungkin di kemarin ada teman-teman dari beberapa fakultas yang kita jadi mereka mau mengisi informasi fakultas nggak masalah. Tapi posisinya seperti semuanya itu dijahit sama masing-masing fakultas. Ya itu masalah. Mereka nggak mengadakan tapi maunya jadi ini masih di saya dibicarakan dengan pimpinan. Kira-kira ini yang akan GSI sendiri atau fakultasnya sendiri kita tinggal masang, tinggal develop. Ya, kemudian kita tinggal ngasihkan gimana cara ngajarin cara berubah. Kalau masa-masa dan ini karena nggak ada internet, nggak akan ada masalah. Jadi semuanya ini offline. Misal pendidikan di mana
juga bisa. Jadi kan sih aja nih. Serah mau soalnya. Juga dengan metanya. Jadi informasinya menyeluruh ya. Jadi ya hanya itu saja dari seluruh kampus D itu bentuknya seperti apa, ada apa aja di situ. Kedua nih. Iya. Kedua. Dalamnya itu dalam. Iya. Dari kedua layanan tadi, mungkin ini judulnya nanti mana ya, untuk sosialisasi Facebook, tapi nggak apa-apa, sekalian saya sosialisasi antara. Sebenarnya sosialisasi antara ini sudah saya sosialisasikan dengan visi, ya visi fakultas itu sudah saya sosialisasikan. Jadi memang rencananya akan dilakukan di satu. Jadi tamu selain misi tamu juga ada hiburannya. Hiburannya juga tadi misal disediakan filmnya UNER atau mungkin dari informasi tentang UNER. Jadi nanti kita apa ya, memberikan layanan tambahan untuk para layanan 5. Tidak bosan dari bapak. Jika ini bukannya menghilangkan fungsi manusia ya, tapi meminimalkan konflik juga. Biasanya kan ada tamu yang ya mungkin karena mau komplain apa itu tanya marah-marah, gak enak. Jadi kita juga nahan marah juga gak enak. Kalau ada ini kan misalkan tamu ini kupu-kupu mau ke DSI memperbaiki nilai IPK anaknya, nah seperti itu. Tanya ke apa bagian informasi itu marah-marah, gimana DSI? Saya mau bakar nanti Pak silakan lihat dananya di situ, sambil lihat dana bisa disiapkan alat bakarnya. Iya. Jadi kan nggak mungkin dia marah-marah ke komputer ya mungkin bisa, tapi kita juga aja. Jadi hanya bukannya menghilangkan fungsi manusia, tapi meminimalkan konflik. Pada saat video juga bisa. Ya mungkin ada yang mau di-sharingkan. Ya soalnya ini saya buatnya masih level lingkup yang apa ya? Istilahnya saya seniman di sini. Ya, saya seniman. Seniman itu kalau membuat sesuatu itu nggak peduli orang lain itu suka atau enggak, puas atau enggak. Jadi saya buat, saya puas. Saya nggak maunya seperti itu. Karena ini sudah terlanjur saya buat seniman, saya pengennya menjadi apa ya, seniman itu anggaplah desainer. Desainer itu membuat sesuatu kesana. Jadi ada orang lain pesan, kita buat seperti yang segini. Saya maunya seperti itu. Jadi mungkin ada yang mau di-sharingkan, ditambahkan atau dikurangi ya. Atau ada yang mau ditanyakan lanjut? Sepertinya sudah sangat jelas. Tapi itu bos. Ya. Ya. Sebagai penutup aja ya. Jadi ini idenya ini sebenarnya sudah sejak saya bekerja di sini. Saya dulu dari UP dulu ya. Saya masuk ke UP walaupun tesnya di DSI. Saya itu pinginnya membuat satu sistem gitu ya, yang bisa melayani dan membuat orang lain tersenyum. Jadi niatnya seperti itu. Nah, bagaimana sih membuat sistem yang bisa melayani dan membuat orang tersenyum? Nah, salah satunya juga kita buatkan desainnya yang bagus. Kita kasih istilahnya sesuatu yang lucu, kita kasih sesuatu yang menarik biar orang itu kalau akses itu senang. Jadi tamu di sini itu enggak
walaupun kita nggak tahu jumpa atau enggak, saat ada hiburan lain, nah, itu kan mereka istilahnya ada mainan sementara untuk mengisi kejenuhan. Ya memang fungsinya itu memang lebih ke branding ya Pak. Ya Bapak Ibu tentu mungkin lebih tahu branding daripada saya, karena saya bukan orang manajemen. Jadi istilahnya lebih mengenalkan kan. Fungsinya seperti Sinatra tadi lebih mengenalkan UNER seperti ini. Sementara ini kan tamunya UNER ya sebatas mungkin keperluannya gitu. Tapi kalau di sini kita bisa membranding hal-hal lain. Misalkan seperti di akademik ini nanti ada ya di akademik ini misalkan ada penghargaan seperti itu. Jadi mungkin UNER itu sudah mencapai apa sih? Mahasiswa berprestasi itu siapa saja? Seperti itu. Jadi lebih ke branding. Cuma kemarin ada beberapa yang sharing, mas kayaknya UNER nggak perlu branding. Mahasiswanya itu selalu banyak, walaupun kita sedang promosi UNER, ada ini Rasul nggak perlu, tapi tetap banyak. Kasihan nanti tempat parkir. Banyak yang ngomong gitu dari teman fakultas. Kalau kita kayak ini kan ada rumput jurusan, kita kan lebih tahu apa sih itu caranya gimana? Bisa ditambahkan. Nah, ini kan kita orang awam ya. Oh, belum bisa sopan sih, dulu udah bisa tidak, kita minta. Nah, bisa juga. Soalnya gini kan, kadang saya tanya ke orang, kamu pantesan enggak? Iya, kok ya? Anak kok sama bayar? Kan saya malu, saya orang punya, tapi saya nggak tahu itu juga malu. Nah, itu. Jadi kemungkinan nanti bisa dimasuk di informasi akademik. Nanti belum bisa. Mungkin ada eventnya juga masuk ke event kalender akademik. Jadi ini kan statis ya. Mungkin ada seperti kalau Windows 8 ya. Windows 8 itu kan ada informasi apa ditampilkan di menu-menu kecilnya ini, di tombol-tombolnya ini mungkin muncul tulisan, muncul bisa tanda ini belum besar. Saya pernah ditanya atau iya, bisa dimasukkan. Terus ada yang usul juga, ini begini. Jadi setiap tamu ada kunjungan atau siapapun ya yang mengunjungi suatu unit direktorat atau fakultas, ini dibuatkan dalam CD gitu. Jadi kalau dalam CD mereka bisa mengakses sendiri di komputernya, di rumah atau di mana. Jadi tamu yang di sini tuh pulang itu enggak hanya membawa angan-angan gitu ya, hanya membawa tadi ngomongnya gini. Kita bentuk CD isinya Sinatra itu tadi, kemudian kita bisa berikan ke tamu-tamu yang datang atau siapa ada kunjungan yang datang. Nah mereka juga membawa istilahnya informasi dunia. Iya, sehingga kita ada branding. Bukan bermaksud untuk ini, bukan bermaksud untuk biar mahasiswa itu apa namanya semakin banyak. Saya rasa juga. Dan di situ juga tujuannya yaitu untuk lebih mengenalkan apa sih sebenarnya dalamnya seperti apa. Nah, kalau kita bisa berikan ke tamu-tamu, kita kasih CD, kita kasih aplikasi, juga bisa akses di komputernya, mereka bisa tahu. Kalau CD itu sebenarnya orang malas buka. Sekarang kan di dalam flash disk selain sebagai merchandise ada informasi di dalamnya. Nah, itu bisa juga. Cuman sebenarnya tadi ya beberapa teman fakultas itu kalau flash semua kalau CD kan kita juga. Nah, ya tapi maksudnya kecenderungan yang dibaca itu Iya. lebih sedikit. Betul juga, kan juga sampai juga. Jadi memang banyak ya. Saya kita kopikan langsung ke tabletnya mereka bisa mendapatkan. Karena ini flash ya. Asalkan di tablet smartphone ataupun iPad sudah terisa flash player di browsernya atau apa di cache-nya bisa menampilkan. Jadi kalau harus ini juga mereka misalkan bawa flash disk atau kalau nggak CD atau kalau CD ya kita kasih kopikan ke
Bahkan ada teman musik mengusulkan kenapa nggak dibuat aplikasi Android-nya. Nah, jadi nanti tinggal download aja dari Google Play atau mungkin dari App Store atau iOS. Jadi pengembangannya bisa kemana-mana, tergantung nanti kebijakan kalau dipakai. Ya, insya Allah saya harapannya dipakai. Ya, jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Ya, saya tahu memang aplikasi ini masih banyak sekali kurang-kurangnya, masih compang camping di sana sini. Harapannya ada banyak masukan, ada banyak diskusi lanjut mengenai ini. Jadi bisa diterapkan di mana, menampilkan apa, kemudian hasilnya seperti apa, macam-macam. Mari kita nanti kolaborasi. Ya, sekian. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah sikap dari saya. Mohon maaf.